Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali di hari Minggu ini, kita boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak kita yang penuh dengan lawatan Tuhan? Mari lambaikan tanganmu saudaraku. Puji Tuhan. 1 orang, 5 orang, ya semua orang. Puji Tuhan. Ya, yang rindu merasakan lawatan Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita undang kuasa roh Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. 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 Mari kita buka hati kita. Kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Rohmu yang hidup
setiap hati Tuhan. Kami buka hati kami. Kami nantikan Roh-Mu yang kudus. Bekerja Roh Kudus melawat setiap hati. Haleluya. 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 Buka hati. Amin. Haleluya.
undang Ibu Novi membuka kita di dalam doa. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur Tuhan, kami naikkan hanya bagi Engkau, Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu saat ini di tempat ini. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih memiliki waktu dan kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Ini kami Tuhan. Ini kami datang, kami bawa hati kami kepadamu. Kami mau persembahkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kemurahan dan rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kiranya saat ini Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Dan kiranya segala kemuliaan itu hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan pada saat sore hari ini. Bahkan seluruh sidang jemaat Allah yang di tempat ini, ruangan ini Tuhan kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau berkarya luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami, ibadah yang penuh dengan berkat, ibadah yang penuh dengan mujizat, terlebih lagi ibadah yang penuh kemuliaan akan Engkau. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Saya rindu kalau saya katakan haleluya. Nanti saudara mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Ada hentakannya ya. Bisa ya saudaraku? Mari kita coba. Haleluya, 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 haleluya. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita puji Tuhan bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, keselamatan jiwa kita.
haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kita. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah. Saya mau dengar. Api Kristus sudah menyala. Amin. Api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala.
Sudah panas saudara? Sudah terbakar? Haleluya, silakan duduk. Kita akan membaca ayat sepekan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih setiap anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Jika kami masih boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk kami berkumpul dan memuji nama-Mu. Tuhan, sungguh kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap apa yang Kau berikan kepada kami, buat setiap perlindungan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sungguh kasih-Mu luar biasa Tuhan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau, supaya apa yang disampaikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan, semuanya itu adalah suara Tuhan buat kami. Tuhan, sebelumnya Engkau kuduskan setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh melakukan firman itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Tuhan WL ya Tuhan, yang sudah membawa kami ke alam pujian Tuhan. Engkau berkati Tuhan, supaya apa yang dibawa hari ini Tuhan, ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap kami Tuhan, dan kami akan menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku terkasih. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Amin. Sehat-sehat semua ya. Semua karena berkat dan kemurahan Tuhan yang sangat dan luar biasa kita nikmati dari hari ke hari, dari bulan, bahkan tahun yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Semuanya yang telah kita terima, semuanya yang telah kita dapatkan, tidak pernah lepas yang dari namanya kemurahan, bahkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur buat anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, saya masih boleh ada di tempat ini, masih boleh melayani, masih boleh dipakai Tuhan untuk boleh menjadi hambanya. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk boleh melayani di hari ini. Kita langsung aja masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Kita baca secara bergantian ya Bapak Ibu Saudara, ayat 35, Bapak Ibu Saudara ayat 36 dan seterusnya. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Dari pasal ini dan perikop ini menjelaskan bahwa angin ribut diredakan.
Saya beri tema daripada firman saya di hari ini bertemakan tempat ternyaman, yaitu dekat Dia. Tempat ternyaman yaitu dekat Dia. Kenapa saya boleh ambil tema ini? Karena kita boleh lihat bahwa hanya dekat Dia. Dia ini siapa di sini? Dia ini itu Yesus Kristus. Kalau kita dekat dengan Dia, si pemberi damai sejahtera tersebut, si pemberi kasih karunia tersebut, si pemberi belas kasihan kepada kita akan tenang, bahkan rasanya nyaman sekali saat kita berani tinggal dekat dengan Dia, yaitu Yesus. Di tengah kesulitan, di tengah masalah, di tengah apapun itu, kalau kita dekat, berbarengan, bersama-sama, bahkan kalau saya boleh katakan bergandengan tangan, menjalani setiap lika-liku kehidupan itu, rasanya nyaman. Bapak Ibu Saudara, saya percaya yang sudah berumah tangga saat ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara akan sangat nyaman, akan sangat merasa terlindungi, akan merasa sangat aman ketika si istri dekat suami. Mungkin bisa dikatakan ketika di dalam berkendaraan, membawa mobil saya. Si istri akan berasa sangat nyaman ketika sang suami membawa mobil tersebut, atau boleh dikatakan akan tenang. Yang saya lihat ya, saya tidak tahu di luar itu. Akan merasa nyaman ketika sang suami karena dia tahu betul. Apalagi yang sudah bertahun-tahun menjalani bahtera rumah tangga. Pasti dia tahu betul siapa suaminya. Dia tahu betul siapa pasangan yang menjadi ada di dalam kehidupannya. Dia akan sangat nyaman, dia akan sangat tenang, dia akan sangat merasa terlindungi. Karena dia tahu sosok yang di sampingnya itu siapa. Karena dia tahu siapa yang mendampingi dia. Karena dia tahu, dia kenal seseorang yang selalu ada bersama dia dalam suka, duka, dalam menjalani hari-hari yang Tuhan telah berikan. Maka akan sangat dikatakan nyaman ketika bersama-sama. Amin, suami istri, pasangan keluarga, benar bukan? Atau saya salah? Tapi yang saya tahu seperti itu. Nah, di sini dikatakan tempat ternyaman, yaitu dekat Dia. Kalau kita benar-benar dekat banget, nempel gitu ya sama Tuhan, sama Yesus, maka kesulitan yang ada, kesulitan, masalah yang ada, kita akan berasa nyaman, kita akan berasa tenang, walaupun itu sangat berat. Kalau kita boleh lihat di sini di dalam perikop ini, angin ribut diredakan. Ketika Yesus sudah melaksanakan pelayanan di sebuah tempat dan ia akan pindah ke tempat yang lain, di sini dikatakan dia akan menyeberang, menaiki sebuah yang namanya perahu. Nah, perahu tersebut dinaiki oleh Yesus bersama dengan murid-murid. Dan Yesus bersama dengan murid-murid bukan hanya satu perahu, bukan hanya saat menyeberangi danau tersebut hanya satu perahu, hanya perahu daripada Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Tidak, tapi ada perahu lain yang berdampingan, berjalan bersama-sama. Di ayat yang keempat 36 itu mengatakan, mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Berarti bukan hanya satu perahu yang ada di dalam danau tersebut, melainkan ada beberapa perahu juga bersama-sama dengan perahu yang dinaiki oleh Yesus. Nah, di sini dikatakan setelah mereka ada di dalam sebuah danau lagi menyeberang, seketika itu badai atau dikatakan di sini taufan mengamuk. Saya belum pernah lihat ya taufan itu mengamuk seperti apa. Jadi kita boleh membayangkan saja
atau pernah kita melihat di sebuah televisi atau di media sosial lainnya. Taufan ini mengamuk di dalam danau tersebut dan seketika topan atau badai tersebut mengamuk di dalam danau tersebut, ada hal-hal yang mengkhawatirkan, ada hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman, tidak tenang, tidak aman. Karena ada yang membahayakan mereka. Di sini dikatakan ayat ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yang menjadi pertanyaannya, di dalam setiap kehidupan kita, banyak hal yang membuat kita itu terkadang gak nyaman yang menjalani hari-hari. Adanya kekhawatiran, adanya kecemasan, adanya hal-hal yang membuat kita itu takut melangkah. Dan di dalam kita mengalami hal-hal yang tersebut, maka timbul pertanyaan, apakah yang buat kita nggak nyaman gitu ya? Apa yang buat kita nggak takut dalam menjalani kehidupan kita? Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu Saudara pasti memiliki banyak jawaban. Takut akan masalah ekonomi, takut akan masalah keluarga, takut akan masalah lingkungan, takut akan masalah kesehatan dan lain sebagainya halnya. Itu semua membuat kita tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi di sini dikatakan para murid sangat-sangat ketakutan karena apa? Kita boleh lihat di sini ayat yang ke-37 itu. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kita boleh tahu bersama ya kalau perahu ataupun kapal tidak akan mungkin tenggelam ketika adanya kebocoran, ketika adanya hal-hal yang salah atau fatal, maka perahu atau kapal tersebut bisa tenggelam. Bisa tenggelam. Nah, setelah itu, tapi kalau kita boleh lihat di sini, bukan karena adanya kebocoran di dalam perahu tersebut, bukan karena adanya kesalahan di dalam perahu tersebut, tetapi airnya tadi lebih besar daripada perahunya, maka ombak yang ada di dalam situ tuh menyemburkan air sehingga airnya masuk melampaui batas perahu yang ada yang dinaiki oleh Tuhan Yesus. Air yang masuk sangat besar dan sangat banyak sehingga kemungkinan besar akan menimbulkan mereka mungkin bisa tenggelam, bahkan mungkin mengalami yang namanya kehilangan nyawa. Kita akan lihat di ayat yang selanjutnya akan berkata seperti apa. Nah, itulah yang membuat para murid sangat-sangat ketakutan, sangat-sangat berasa tidak nyaman karena air yang masuk sangat banyak. Dan hal tersebut terkadang sering di dalam kehidupan kita. Lebih besar pemikiran atau perkataan orang yang tidak baik, perkataan orang yang kurang membangun kita, lebih besar masuk di dalam diri kita. Sehingga pribadi kita itu semakin mengecil, semakin menciut. Tidak adanya percaya diri, tidak adanya semangat hidup karena adanya perkataan-perkataan negatif yang masuk lebih besar daripada apa yang kita telah miliki. Maka berhati-hatilah di dalam setiap berkata-kata, agar setiap perkataan yang kita terima atau kita lontarkan, itu tidak membuat orang menjadi jatuh atau hilang semangat. Nah, di sini setelah para murid mengalami yang namanya ketakutan, respon mereka apa? Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Yesus sedang tidur ketika angin badai atau taufan sedang mengamuk. Dikatakan Yesus tidur ya. Yesus tidur di dalam keadaan yang tidak baik, yang mengkhawatirkan, mencemaskan bagi para murid. Ketika Yesus tidur, saya akan lanjutkan lagi. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi ketakutan mereka membuat mereka berpikir bahwa angin badai tersebut yang akan membinasakan para murid-murid. Ada orang ketika perkataan yang tidak baik, perkataan yang dilontarkan atau perkataan negatif, itu bisa membuat seseorang kena mental atau mentalnya tidak lagi baik seperti sedia kala karena udah jatuh. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang negatif, ketika diserap, ditangkap oleh seseorang yang mungkin saat itu lagi patah semangat, itu akan membuat dirinya akan sangat lebih jatuh ketika dia menerima tersebut. Jadi di sini dikatakan karena badai, karena taufan yang mengamuk tersebut, para murid memperkirakan bahwa mereka akan binasa. Maka dikatakan di sini, "Guru," atau "Yesus, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli kalau kita mati hari ini oleh karena badai tersebut." Masalah yang ada, kesulitan yang ada, jangan sampai membuat iman kita mati karena besarnya masalah, karena besarnya kesulitan yang kita hadapi. Tetapi buatlah kesulitan dan masalah itu dapat kita nikmati dengan adanya kemurahan Tuhan, dengan adanya kasih Tuhan, dengan Dia memberi kekuatan baru kepada kita, sehingga kita boleh menikmatinya dengan proses yang Tuhan telah atur. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Setelah hal tersebut, kita boleh melihat. Tolong di slide yang kedua. Di saat ketakutan tersebut, ada hal yang membuat kita boleh lihat di dalam ayat ini. Namun, pada saat ketakutan begitu kuat sehingga tampak seakan tidak memiliki iman. Kita boleh lihat itu di ayat yang ke-40. Lalu ia berkata, ia di sini mengatakan bahwa itu Yesus ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dikatakan di sini begitu, berarti ada yang terlalu berlebihan. Ketakutan yang berlebihan membuat kita itu seakan-akan tidak memiliki iman. Saya percaya di sini dikatakan para murid ini memiliki iman. Tapi karena ketakutan yang sangat berlebihan, ketakutan yang mengakibatkan mereka berpikir bahwa akan mati karena taufan tersebut, membuat para murid-murid seakan-akan tidak memiliki iman. Jadi jangan sampai ada yang namanya ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang tidak bisa dikendalikan, dikontrol di dalam kehidupan kita. Saya percaya semuanya pasti terkadang ada yang namanya ketakutan. Tapi kendalikanlah, kontrollah ketakutan itu. Sehingga tidak naik kepada pemikiran yang berujung kepada tindakan yang salah. Di sini dikatakan, namun pada saat ketakutan yang begitu kuat, sehingga seakan tidak
beriman atau tidak memiliki iman. Jangan biarkan ketakutan itu membuat kita tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan. Jangan biarkan ketakutan yang berlebihan itu membuat kita tidak sukacita menjalani hari-hari yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, pribadi kita ini harus yang memiliki namanya penguasaan diri. Penguasaan diri yang Tuhan sudah taruh, sudah ada di dalam diri kita. Namun bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Bagaimana cara kita mempergunakannya apa yang sudah Tuhan taruh? Kalau kita tidak mengasah penguasaan diri di dalam hidup kita, maka langkah kita, jalan kita seakan-akan itu amburadul atau kacau balau, saya boleh katakan. Jadi milikilah yang namanya penguasaan diri. Kuasailah diri kita dalam segala hal. Kontrollah apa yang seharusnya tidak keluar di saat hal-hal yang tidak dibutuhkan. Jadi di sini dikatakan jangan sampai memiliki yang namanya ketakutan yang berlebihan. Kesempatan untuk membuktikan iman akan hilang ketika memiliki ketakutan yang berlebihan. Jadi ada saatnya kita itu harus membuktikan iman kita. Bagaimana cara kita membuktikan iman itu? Iman tidak akan terbukti, iman tidak akan teruji ketika kita tidak mengalami yang namanya masalah. Tuhan gak akan kasih kita kesembuhan kalau kita gak sakit. Tuhan gak akan berikan kita pertolongan kalau kita gak alami yang namanya permasalahan. Tuhan gak akan lepaskan kita, akan berikan kita sukacita kalau kita gak mengalami yang namanya duka cita. Bagaimana caranya? Kalau kita di dalam kondisi yang baik-baik saja, lantas kita katakan Tuhan berikan aku damai sejahtera. Tapi kita dalam keadaan baik-baik saja, bagaimana hal itu akan kita dapatkan? Tapi di sini dikatakan iman akan terbukti, akan teruji ketika hal-hal yang seakan mustahil bagi kita. Tapi kita memiliki iman, maka di situ dikatakan iman itu terbukti. Kita sudah tahu ya, tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman yang sudah terbukti, iman yang sudah teruji, Abraham dan tokoh-tokoh lainnya. Iman mereka terbukti ketika masalah ada. Iman mereka terlihat ketika pencobaan ada. Dan kita sekarang, bagaimana cara kita membuktikan iman kita? Bagaimana kita menyatakan Tuhan, aku beriman, aku percaya, aku yakin Tuhan. Tapi hanya omong kosong. Gak bisa. Iman akan terbukti saat kita di dalam proses Tuhan. Atau saat kita di dalam masalah, kesulitan, pencobaan. Disitulah iman akan timbul. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah, ada kesulitan, ada hal-hal yang serasa tidak mungkin, buktikanlah iman kita bahwa kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Memiliki dasar iman yang benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya, kita boleh melihat bahwa di dalam keadaan kondisi yang kurang baik, apakah kita bisa menjadi berkat? Kita akan lihat di dalam ayatnya ya. Di ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun teduh sekali. Di awal tadi pertama kita sudah katakan bahwa bukan hanya kapal atau perahu daripada Yesus yang berjalan sendirian di dalam danau tersebut, tapi ada perahu-perahu lain yang ikut juga menyertai Yesus. Dan saya percaya juga bahwa
ketika taufan itu mengamuk, ketika badai itu ngamuk, bukan hanya sekitar danau, bukan hanya di sekitar daripada perahu Tuhan Yesus juga. Jadi sini saya boleh gambarkan bahwa situasi yang sulit di situ bukan hanya para murid-murid dan Tuhan Yesus yang alami. Ada banyak orang lain juga, ada perahu-perahu lain juga yang mengalami yang namanya badai tersebut, taufan tersebut. Dan di sini Yesus memberkati mereka juga yang bersama-sama dengan Yesus tersebut. Saat Tuhan katakan kepada danau, kepada taufan dan badai tersebut, diam, tenanglah. Para perahu-perahu lain pun menikmati, merasakan kenyamanan saat ada bersama-sama dengan Yesus tersebut. Bukan hanya para murid, tetapi kapal-kapal atau perahu-perahu lain yang menyertai Yesus juga menikmati apa yang telah Yesus perbuat kepada danau tersebut. Nah, kita saat-saat ini kebanyakan orang yang saya boleh jumpai di dalam kesulitan, di dalam masalah, dia hanya berpikir bahwa saya harus selamat duluan, saya harus boleh terselamatkan duluan, mementingkan diri sendiri, saya boleh katakan tersebut gitu ya. Itu saya boleh katakan yang enggak salah. Tetapi ada baiknya ketika kita juga di dalam kondisi yang kurang baik, di dalam keadaan yang kurang baik, kita boleh berbagi kasih. Kita boleh berbagi berkat yang walaupun boleh dikategorikan kecil, sedang, bahkan besar. Sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, Yesus juga memberikan keteduhan, kenyamanan, keadaan tenang, bukan hanya kepada murid-murid tetapi kepada kapal-kapal lain yang menyertai dia pada saat penyeberangan dari tempat lain ke tempat lain. Itulah yang Yesus berikan. Yesus nyatakan kepada setiap orang yang mau tinggal dekat, yang mau ada bersama-sama dengan Yesus tersebut. Kita boleh lihat dalam tokoh Alkitab di sini yang mengalami kenyamanan, mengalami rasa nyaman saat dia tinggal dekat dengan Tuhan. Kita boleh buka di dalam Daniel. Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang ke-17 di sini ketika ada peraturan dikatakan bahwa hanya boleh menyembah satu raja saja. Lalu ketika itu Daniel memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia 3 kali sehari bertemu dengan Tuhan, berdoa, menyampaikan permohonannya semua kepada Tuhan. Dan ketika dia dengar bahwa ada perintah bahwa hanya harus menyembah raja saja. Kalau menyembah kepada yang lain, maka akan ada sanksi bahkan hukuman pada mereka yang melanggar peraturan tersebut. Sanksinya apa? Sanksinya kehilangan nyawa. Itu yang menjadi sanksi kepada setiap mereka yang melanggar peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat. Kita boleh baca di sini ya, ketika Daniel tidak mematuhi perintah daripada raja tersebut. Di ayat yang ke-17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saya percaya di sini Daniel tetap nyaman, bahkan tenang, sekalipun dia akan kehilangan nyawanya. Karena dia sangat-sangat percaya bahwa Tuhan gak akan tinggalkan dia, bahwa Tuhan gak akan biarkan dia, bahwa Tuhan tidak akan jauh daripadanya. Tetapi Tuhan akan dekat, bahkan Tuhan akan menolongkannya. Maka di sini dikatakan raja pun mengakui
bahwa Daniel sangat tekun menyembah daripada Tuhan yang kita sembah juga. Dan setelah itu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Gua singa ya pasti isinya singa-singa yang lapar, singa-singa yang sedang membutuhkan makanan. Dan seketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Daniel tidak kenapa-kenapa atau tidak terluka sedikit pun? Kita lanjut di ayat yang ke-23. Masih dalam pasal yang sama, ayat 23 mengatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Jadi kita boleh belajar. Saat kita tinggal dekat dengan Tuhan, dengan Yesus, maka kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa membuat kita dapat menikmati yang namanya kenyamanan, rasa aman, rasa terlindungi. Karena Dia yang menyertai kehidupan kita. Daniel aman. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan mengatupkan atau menutup mulut-mulut singa sehingga tidak mengapa-apakan Daniel tidak terluka. Dan raja sadar, raja tahu bahwa Tuhan yang Daniel sembah adalah Allah yang benar. Di sini saya katakan Daniel jadi saksi. Dia bersaksi bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan yang ia lakukan. Bahwa Yesus yang Daniel sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa Tuhan melindungi, Tuhan menyertai Daniel? Karena Daniel dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita boleh melihat, kita uji apakah singa-singa ini memang sudah kenyang atau memang tidak lapar gitu ya. Kenapa Daniel ini nggak diapa-apakan pemikiran lainnya? Apakah singa-singa tersebut sudah kenyang dan tidak lapar lagi? Kita lihat di ayat yang ke-25. Ini yang menjadi jawaban apakah singa-singa itu lapar atau sudah kenyang. Ayat 25 mengatakan, Raja memberi perintah, lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Berarti singa itu lapar ya kan Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan dan kuasa Tuhan, Daniel tetap nyaman, Daniel tetap terlindungi. Itulah nikmatnya, itulah saya boleh katakan indahnya saat kita tinggal dekat dengan Dia. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan berikan. Sedikit kesaksian dari saya sebelum saya sampai ke tempat ini. Saya naik perjalanan darat dan laut ya Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam perjalanan laut itu saya boleh naik kapal ya. Nah, di dalam naik kapal itu seharusnya penyeberangan dari Bakauni ke Merak kira-kira ada perjalanan kisaran kurang lebih itu 2 jam perjalanan dari Bakauni ke Merak. Tetapi menjadi sangat lama atau terkendala saya boleh katakan menjadi 3 jam atau kurang lebih ya mungkin 4 jam. Mengapa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kendala apa yang terjadi? Karena pada saat itu keadaan laut, penyeberangan daripada Bakauni ke Merak, keadaan laut tidak dalam keadaan tenang atau boleh dikatakan ombak sedang tinggi, ombak sedang naik pada saat itu.
Jadi ketika ombak itu naik, kita nggak bisa menyeberang berjalan begitu saja. Karena ketika ombak naik pasti akan goyangannya akan begitu keras di dalam kapal tersebut. Jadi pemimpin atau komando daripada juru kapal tersebut, nahkoda, saya boleh ingat, nahkoda daripada kapal tersebut memutuskan untuk berhenti di tengah-tengah laut. Karena apa? Memperkirakan bahwa kalau melanjutkan perjalanan tersebut maka akan terombang-ambing dan itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak terduga gitu. Jadi memutuskan untuk berhenti di tengah-tengah laut dalam kondisi ombak yang sedang tinggi. Nah, saya merasa ya kenapa lama sekali nyampainya, dan saya pikir seharusnya sudah nyampe tapi nggak nyampe-nyampe. Saya di situ merasakan bahwa saya tetap nyaman, saya tetap tenang, saya tetap merasa bahwa ya ini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena saya tidak melihat bahwa ombak yang begitu naik itu tidak terlalu kelihatan karena deknya sangat tinggi, ada beberapa dek dan saya kurang tahu pastinya seperti itu. Saya tetap nyaman, saya tetap tenang, bahkan saya tetap senang ketika saya percaya. Dan saya percaya di dalam perjalanan saya ke tempat ini ada tangan yang besar, ada tangan yang luar biasa yang menuntun saya, yang membawa saya boleh tiba di tempat ini dengan luar biasa. Di dalam perjalanan itu ada banyak hal yang saya rasa, Tuhan aku nyaman gak di sini ya? Tuhan aku bisa gak sampai? Karena ada hal-hal yang saya perkirakan membuat saya tuh gak nyaman. Tetapi di situ Tuhan tunjukkan kuasanya. Kalau bahasa saya sendiri, anakku kamu tenang ya, kamu tenang. Kamu akan nyaman tinggal dekat bersama dengan aku. Dan puji Tuhannya, setelah tiba di dalam penyeberangan Merak, luar biasanya Tuhan bawa tiba dengan selamat sampai kepada tempat yang saya tuju. Nah, setelah beberapa hari saya mendengar atau ada berita yang mengatakan bahwa kalau saya tidak salah di pantai Payangan, di Jember atau di Ambulu, saya kurang tahu pasti, kalau nggak salah di Ambulu gitu ya, di Jember. Nah seperti itulah kalau saya tidak salah. Pantai Payangan itu ombaknya sangat tinggi. Saya rasa Bapak Ibu Saudara tahu akan berita ini ya. Pantai Payangan ombaknya yang sangat tinggi dan ada beberapa orang yang mengadakan ritual di sana. Saya kurang tahu pasti ritual seperti apa. Dan ketika mereka mengadakan ritual, padahal ada beberapa orang mengatakan jangan mengadakan karena adanya ombak yang sangat tinggi. Tetapi orang-orang tersebut tidak mengikuti, tidak mempedulikan adanya himbauan tersebut. Mereka tetap kekeh dengan pendiriannya. Setelah itu mereka mengadakan ritual. Dan menurut berita yang saya dengar atau lihat di dalam televisi, orang-orang, kalau saya tidak salah ada 23 orang yang ikut ritual tersebut. Tetapi hanya 12 orang yang selamat. 11 orangnya lagi terseret oleh ombak laut yang begitu besar. Saya tidak berpikir bahwa ketika memang ombak yang besar, Tuhan apakah saya akan selamat? Apakah saya akan boleh ada pada saat itu? Tapi luar biasanya Tuhan selamatkan saya, Tuhan bela, Tuhan tuntun sampai ke tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan yang memberikan kemurahannya kepada kita kalau kita mau tinggal dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan lanjut poin yang terakhir. Kita boleh buka di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, ayat ini udah gak asing lagi buat kita ya. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18 saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan,
kambing domba terhalau dari urungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Di dalam kesulitan, di dalam hal-hal yang mengecewakan, kita tetap bersukacita, kita tetap merasa aman saat kita tinggal dekat dengan Tuhan. Di sini saya mencatat keadaan yang mengecewakan dan hampir-hampir tidak ada harapan. Semuanya membuat kita kecewa, semuanya membuat kita hampir-hampir tidak melihat sebuah pengharapan. Tetapi semua itu akan tergantikan dengan adanya rasa nyaman, tenang, dan aman saat kita mau tinggal dekat dengan Dia, yaitu Yesus tersebut. Tinggal dekat dengan Tuhan, maka hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, hal-hal yang membuat kita merasa terhimpit, membuat kita serasa terkadang hilang semangat. Tetapi saat kita mau tinggal dekat dengan Tuhan, semuanya akan tergantikan. Semuanya akan tergantikan dengan adanya penghiburan daripada Tuhan, dengan adanya kenyamanan, dengan adanya kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Cara kita menikmati kemurahan Tuhan dengan kita boleh bersyukur, dengan kita boleh memuji, beria-ria. Di sini Habakuk mengatakan ketika dia kecewa semuanya tidak menghasilkan, semuanya tidak ada. Tetapi dia boleh beria-ria, dia boleh bersukacita. Kenapa Habakuk mengatakan seperti itu? Karena dia dekat dengan Tuhannya. Dia tahu bahwa hanya Tuhan, hanya Yesus yang akan pelihara hidupnya, yang akan jamin, yang akan berikan hari depan yang penuh harapan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, hanya manusialah, bahkan orang-orang di sekitar kita, yang silih berganti mungkin akan mengecewakan kita. Tidak bisa dipungkiri, banyak orang yang akan mengecewakan kita. Tetapi percayalah bahwa kalau Tuhan yang sudah berjanji, tidak akan pernah mengecewakan. Tidak akan pernah memberi harapan tetapi tidak dipenuhi, tidak dijadikan. Tetapi dekatlah dengan Dia dan rasakanlah bahwa Dia pemberi hidup dan Dia yang akan memberikan harapan baru di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan kita kenyamanan. Tuhan Yesus berkati. Ini saja renungan yang boleh saya sampaikan. Saya undang pemain musik untuk boleh maju ke depan. Tetaplah tinggal dekat dengan Tuhan, walaupun kita merasa tidak ada lagi yang dapat membuat kita untuk melihat bahwa hal-hal yang luar biasa. Tetapi percayalah bahwa saat kita mau tinggal dekat, bukan dekat hari ini, besok pergi, tetapi nempel dengan Tuhan, maka Dia akan beri jaminan yang nyata dalam kehidupan kita hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan penyertaan-Mu sempurna. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menikmati Tuhan walaupun keadaan saat ini mengkhawatirkan, mencemaskan kita. Tetapi kita mau menikmati Tuhan di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, dengan adanya kenyamanan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Walau kami
kami gak ngerti Bapa, banyak hal yang terjadi. Namun kami percaya bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Makasih Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Oh, heran dan besar bagiku Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Kau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jangan pernah oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, kami percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku Bapa, arti kehadiran-Mu selalu. Makasih Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Kau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita yang menikmati setiap kemurahan Tuhan, setiap kasih Tuhan yang sangat besar, bahkan gak pernah berhenti, gak pernah putus di dalam hidup kita. Semuanya yang Tuhan beri, semuanya yang Tuhan percayakan untuk kita, kami bisa bersyukur Tuhan. Makasih Yesus, makasih Bapa, makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami umat-Mu bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Bapa, Kau baik. Makasih Tuhan. Penyertaan
bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan, setiap firman yang Tuhan taburkan pada sore hari ini, kami bisa rasakan Tuhan, kami bisa, oh Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pencobaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami senantiasa berserah dan berserah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Penyertaan-Mu senantiasa sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Allah yang tak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami kadang meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan jika kami kadang melalaikan kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih yang luar biasa Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah kami, terima kasih. Terima kasih, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau ada senantiasa bagi kami. Kau tak pernah jauh dari kami. Ampuni kami Tuhan jika kami kadang jauh daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu Tuhan senantiasa memegang kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tidak sampai terjatuh, sehingga kami tetap tegak berdiri, sehingga kami Tuhan mampu melewati setiap badai yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman yang luar biasa dalam kehidupan kami pada saat ini mengingatkan kepada kami bahwa kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa, kasih yang tak pernah Kau lupakan, Kau tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Boleh kami tetap teguh di dalam Engkau, memiliki iman yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Biarlah setiap firman-Mu menjadi berkat bagi kami untuk kami melangkah ke depan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya kuduskan setiap apa yang kami bawa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh terberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan berikan yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa, nanti saudari Ellen berdoa.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah pada saat sore hari ini. Itu semua karena kemurahan, karena anugerah Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat kali ini kami akan membawa korban persembahan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau sucikan korban persembahan kami, layakkan di hadapan-Mu ya Bapa, supaya dari Engkau disenangkan Tuhan, dan selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan memberi korban persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat lagu pujian kita, Bersorak-sorai. Yang bertugas boleh maju ke depan. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa. Nanti Bapak Gembala akan berdoa. Mari kita berdiri semua. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang indah kami dengar malam hari ini. Sungguh
Apabila kami dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi boleh datang. Namun kami ada dalam lingkupan sayap kemurahan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi perjalanan hidup kami dari hari ke hari, ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Allah tidak pernah tinggalkan dan biarkan kami sendirian. Tuhan ada menyertai kami dalam gelombang laut sekalipun angin ribut apapun yang terjadi. Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami. Kalau kami berjalan dengan Tuhan, maka kami akan merasa aman, ada damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang hadir malam hari ini. Baik yang tidak hadir, dimanapun mereka berada, Engkau tolong. Yang sakit mungkin Engkau jamah dan sembuhkan. Yang lemah mungkin mereka tidak ada kekuatan, tidak berdaya, beri kekuatan yang baru. Khawatir, takut mungkin ada yang menimpa mereka, kiranya Engkau tolong, berikan jalan keluar. Berikan sejahtera, sukacita yang daripada Allah. Kami percaya yang kekurangan juga Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, segala usaha pekerjaan mereka yang telah mereka lakukan sepanjang hari ini, kami percaya tidak sia-sia. Tuhan sudah memberkati, sehingga mereka boleh datang kepadamu malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sebentar kami pulang, sertai kami juga. Pimpin kami lewat kendaraan atau berjalan kaki, kami percaya Tuhan akan menyertai kami, tiba di rumah dengan segala selamat. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah berfirman, ini menjadi bekal buat hidup kami, supaya kami tidak menjadi takut dan khawatir apapun yang terjadi, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan rahmat-Nya di dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan kuat kuasa-Nya, menyertai kita sekalian malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama kami percaya dengan iman, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan.